Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Nur Aini SPD. Instansi saya dari SD Negeri 1 Trusmiwetan, jabatan sebagai guru kelas. Saya P3K angkatan ke-9. Di sini saya akan melaporkan hasil orientasi P3K, yaitu rencana aksi perubahan pada SD Negeri 1 Trusmiwetan, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Latar belakangnya yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 1 disebutkan bahwa aparatur sipil negara atau yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat dengan P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu pangkat berdasarkan perjanjian kerja jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan. Maksud dan tujuan. Maksudnya di sini adalah peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai-nilai dan etika instansi pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya guna mencapai visi dan misi orientasi serta mengaktualisasikan nilai dasar ASN yang berakhlak. Tujuannya adalah yaitu pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada informasi instansi pemerintahan. Yang ketiga yaitu pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Yang keempat, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, berakhlak, serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Waktu dan tempatnya yaitu waktu pelaksanaan pada tanggal 23 Oktober sampai dengan 25 November 2024. Tempat pelaksanakan orientasi siswa pelaksanaannya di satuan kerja masing-masing. Peserta dengan memanfaatkan layanan web ilmu, ankronus dan sinkronus, video, presensi kegiatan bela negara luring di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon memiliki visi. Visinya yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Serta Kabupaten Cirebon memiliki misi. Yang pertama yaitu Kabupaten Cirebon berbudaya, Kabupaten Cirebon sejahtera, Kabupaten Cirebon agamis, Kabupaten Cirebon maju, Kabupaten Cirebon aman. SOTK-OPD, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Cirebon. Struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai berikut. Yang pertama, PJ Bupati Dr. Andes Haji Wahyu Mijaya SHMSI. Yang kedua, Wakil Bupatinya belum ada. Yang ketiga, Sekda Dr. Andes Haji Hilmi Rifai MPD.
Yang keempat, staf ahli bidang hukum dan pemerintahan Afif Suherdian. Yang kelima, staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Sudiharjo. Yang keenam, staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan Muhyiddin. Yang ketujuh, asisten administrasi umum Haji Wawan Setiawan. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja P3K sesuai ketentuan pasal 93 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, manajemen P3K terdiri dari yang pertama yaitu penerapan kebutuhan, yang kedua pengadaan, yang ketiga penilaian kinerja, yang keempat penggajian dan tunjangan, yang kelima pengembangan kompetensi, yang keenam pemberian penghargaan, yang ketujuh disiplin, kemudian yang terakhir pemutusan hubungan kerja. Nilai dan etika OPD organisasi perangkat daerah, struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dengan Kepala Dinas Pendidikannya yaitu Bapak Ronianto. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi SDN 1 Terus. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi SDN 1 Trusmi Wetan adalah sebagai berikut. Visinya yaitu terciptanya siswa dan siswi yang senantiasa belajar aktif, takwa, intelektual, kreatif, disingkat dengan singkatan BAKTIK. Nah, terus ada juga visi SDN Negeri 1 Trusmi Wetan, yaitu visinya yang pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia seluruh warga sekolah, baik tenaga pendidik maupun peserta didik, serta tenaga kependidikan. Yang kedua, meningkatkan keimanan ketakwaan seluruh warga sekolah terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan mutu pendidikan moral, sosial, dan intelektual. Yang kelima yaitu meningkatkan lulusan atau tamatan yang terampil dan bermutu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Di sini struktur organisasi sekolah SDN Negeri 1 Trusmi Wetan. SDN Negeri 1 Trusmi Wetan yaitu dengan Kepala Koordinator Wilayah atau Bidikcam Korwil Kecamatan Pleret yaitu Ibu Kadmi SPD. Kepala Sekolah SDN Negeri 1 Trusmi Wetan Ibu Trisnawati SPD. Guru kelas 1A Ibu Anissa SPD. Guru kelas 1B Ibu Hunaina SPD. Guru kelas 2A Ibu Sumini SPD. Guru kelas 2B Ibu Herawati SPD. Guru kelas 3A Ibu Hajah Kunenci SPD. Guru kelas 3B Bapak Kadina SPD. Guru kelas 4A Ibu Ayulia SPD. Guru kelas 4B Bapak Sukirno SPD. Guru kelas 5A Ibu Nurmela SPD. Guru kelas 5B Ibu Titi Nuraini SPD. Guru kelas 6A Ibu Siti Rahayu SPD. Guru kelas 6B Ibu Saija SPD. Guru kelas 6C Sukron Nawawi SPD. Operator sekolah Wahturoji dengan penjaganya yaitu Mas Wawan.
Rencana hasil kerja yang pertama yaitu menyusun rencana pembelajaran pendidikan Pancasila menggunakan model pembelajaran kontekstual. Tujuan kinerjanya yaitu siswa memiliki kemampuan pemahaman dan pemecahan masalah pendidikan Pancasila dengan baik. Yang kedua, tujuannya adalah siswa mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Indikator pencapaiannya meningkatkan penerapan pendidikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu di tahun yang pertama. Tahun yang kedua, kegiatannya merancang dan menentukan alat peraga yang sesuai untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila. Tujuan kinerjanya siswa memperoleh pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tujuannya pembelajaran dapat dicapai dengan lebih efektif. Indikator pencapaiannya yaitu yang pertama meningkatkan motivasi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Yang kedua, meningkatkan pemahaman peserta didik dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Kemudian tahun yang ketiga yaitu membuat alat peraga sederhana dengan membuat kartu Pancasila. Tujuannya yaitu peserta didik lebih berminat dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Yang kedua, peserta didik lebih memahami materi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Yang ketiga, pembelajaran pendidikan Pancasila lebih interaktif. Indikator pencapaiannya yang pertama yaitu adalah meningkatkan minat peserta didik dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman peserta didik dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Kemudian pada tahun yang keempat, melakukan modifikasi alat peraga. Jadi alat peraga yang kita buat itu akan dimodifikasi kembali. Nah, terus tujuannya yaitu siswa memperoleh kepuasan dengan pelajaran pendidikan Pancasila. Yang kedua, prestasi belajar pendidikan Pancasila itu dapat meningkat. Indikator pencapaiannya meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pendidikan Pancasila. Tahun yang kelima yaitu mengembangkan media pembelajaran berbasis digital. Tujuannya siswa lebih mudah memahami materi yang akan dipelajari. Yang kedua, kegiatan pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan. Indikator pencapaiannya memudahkan para siswa dan memahami materi yang akan dipelajari. Kemudian penutup di sini, kesimpulannya adalah orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian memberikan kesempatan kepada SNP 3K untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tujuan rekrutmen. 2. Masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para SNP 3K pada tugas dan fungsi serta visi misi. Yang ketiga, sebagai SNP 3K di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai budaya
kerja pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Terus sarannya di sini yaitu diharapkan dalam kegiatan ini adanya dukungan penuh, saling bersinergi, dan kontribusi dari seluruh pihak di lingkungan sekolah dalam memajukan dan mencapai tujuan sekolah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.